Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukur lillah, salawatan wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Bertemu dengan saya Mawardi dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Kali ini saya akan membahas secara singkat mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah dalam sejarah kebudayaan Islam jenjang pendidikan menengah. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke strategi pertama yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah, yaitu membangun masjid atau mendirikan masjid. Jadi hal pertama yang dilakukan oleh Rasulullah SAW yaitu dalam strategi yaitu pembangunan masjid. Karena yang pertama yaitu masjid merupakan tempat utama dalam melaksanakan kegiatan ibadah dan keagamaan. Kemudian yang kedua yaitu masjid juga sebagai pusat pendidikan, musyawarah dan tempat pengadilan. Jadi selain itu atau daripada itu, pertama yang dilakukan Rasulullah itu seperti yang disampaikan tadi, yaitu dengan mendirikan masjid di Madinah. Rasulullah SAW dan umat Islam di Madinah bahu-bahu membangun masjid. Kemudian masjid pertama kali dibangun oleh Rasulullah SAW dan umat Islam di Madinah adalah Masjid Nabawi. Namun sebelum membangun Masjid Nabawi, Rasulullah SAW dalam perjalanan hijrahnya juga membangun masjid, yaitu yang sering kita dengar yaitu dengan masjid sebutan Quba. Nah, Rasulullah SAW mempergunakan masjid untuk mempersatukan kaum melakukan aktivitas. Kemudian di masjid Rasulullah SAW juga mengajarkan ayat-ayat Al-Quran yang diterima dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan di masjid pula lah dapat mengetahui kondisi daripada umat Rasulullah SAW. Kemudian yang kedua yaitu mempersaudarakan kaum muslimin dan muhajirin dengan kaum ansor. Jadi kaum muhajirin di sini berasal dari Mekah, sedangkan kaum ansor berasal dari Madinah. Nah, kemanusiaan tujuan Rasulullah SAW yaitu mengambil langkah ini hanya sebagai untuk menghilangkan konsep daripada persaudaraan berdasarkan keturunan dan nasab yang menjadi persaudaraan berdasarkan atas agama Islam. Jadi kaum muslimin Mekah yang hijrah ke Madinah tersebut yaitu kaum muhajirin, sedangkan kaum muslimin di Madinah disebut dengan kaum ansar. Sehingga pada saat hijrah ke Madinah, kaum muhajirin tidak membawa serta harta benda mereka. Saat itu yang ada di pikiran kaum muhajirin hanyalah cara agar dapat selamat dari kejaran kaum musyrik Quraisy. Kemudian mereka tidak lagi memikirkan harta benda mereka. Meskipun kaum ansar ketika berhijrah, mereka menerima saudara sesama muslim dengan tangan terbuka. Nah, di sini kaum ansar bersedia berbagai tempat tinggal, pekerjaan dan pakaian dan kaum muhajirin. Jadi untuk mempererat persaudaraan kaum muhajirin dan kaum ansar, Rasulullah SAW juga menyatakan bahwa kaum ansar dan kaum muhajirin saling mewarisi. Nah, disinilah strategi dasar persaudaraan yang dibangun oleh Rasulullah SAW adalah ukhuwah Islamiyah, yaitu persaudaraan yang didasarkan kepada agama Islam guna menggantikan ukhuwah qaumiyah, yaitu persaudaraan yang didasarkan pada kesamaan suku. Kemudian yang ketiga yaitu membuat kesepakatan. Kesepakatan apa yang tidak dibuat oleh Rasulullah pada saat itu? Yang isi dari kesepatannya itu adalah yang pertama ya tidak semua penduduk beragama Islam, sebagaimana sebagian beragama Yahudi. Kemudian sebagian lagi bangsa Arab yang belum menganut agama Islam.
Nah, hasil dari ada kesepakatan ini diberi nama dengan Mitsak Madinah atau Piagam Madinah. Nah, saya rasa semua sudah pernah mendengar dan melihat isi daripada Piagam Madinah itu sendiri. Lalu yang terakhir di sini yaitu membuat aturan baru di bidang politik sosial dan ekonomi. Dengan masuknya Islam ke Madinah, diperlukan sistem pemerintahan yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis dengan mengedepankan prinsip demokrasi dan musyawarah. Nah, itulah penjelasan secara singkat mengenai strategi dakwah Nabi Muhammad SAW pada saat di Madinah. Mudah-mudahan bermanfaat. Sedikit kurangnya mohon maaf. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.